Untuk kalian yang udah punya anak atau adik yang masih sekolah, selalu kasih tahu mereka dalam keadaan apapun kalian gak bakal pernah ngirim orang gak dikenal untuk jemput di sekolah. Dan untuk para guru yang kerja di sekolah, please make sure banget serahkan murid dengan orang tua atau keluarga yang emang biasanya menjadi mereka. Kasus yang aku bakal ceritain kejadiannya udah lama banget di 1927 di California. Tapi pelajarannya harus diingat sampai sekarang biar tidak ulang lagi. Dulu ada saudara kembar yang bernama Marjorie dan Marian yang sudah berusia 12 tahun dan pergi ke sekolah yang sama tapi emang beda kelas. Kejadian itu terjadi beberapa hari sebelum mereka. Jadi pihak sekolah memang lagi banyak melakukan perayaan di beberapa kelas. Kepala sekolahnya sibuk menjadi salah satu guru yang dikenal ketat untuk bantuin dia ngawasin murid di hari itu. Panggil aja Ibu Mary. Sekitar jam 12-an, Bu Mary didatangi oleh seorang petugas yang membawa seorang pria bernama Mr. Cooper yang mengaku disuruh untuk menjemput salah satu siswa karena bapak siswa ini sedang mengalami kecelakaan. Mr. Cooper mengaku sebagai teman kerja Perry Parker di bank yang merupakan ayah dari Marjorie dan Marian. Mr. Cooper bilang dia disuruh untuk menjemput Mary's daughter. Karena ngomongnya daughter, Bu Mary bingung, ini kan anak kembar, maksud kamu yang mana? Barulah Mr. Cooper jawab, oh yang paling muda. Bu Mary mikir lagi, yang paling muda, oh mungkin Marian, soalnya dia yang badannya agak lebih pendek dan juga lahir setelah Marjorie. Karena Mr. Cooper kelihatan rapi, enggak gugup, terus juga nawarin Bu Mary untuk nelfon ke bank tempat mereka bekerja untuk memverifikasi. Bu Mary perasaan dia juga lagi sibuk, dia oke-oke aja. Dia suruhlah salah satu guru untuk manggil Marian keluar dari kelas untuk langsung ketemu bareng Mr. Cooper. Nah rupanya karena Marian ini deket banget sama bapaknya tuh sering ngajak Marian datang ke tempat dia kerja di bank. Jadi mungkin Marian gak ngerasa curiga dan mungkin Marian sendiri pernah melihat Mr. Cooper. Anehnya Marjorie gak dikasih tahu kalau Marian diajak pulang sampai Marjorie itu pulang sendiri ke rumah dan ngira oh ya udah mungkin Marian disuruh beres-beres orang tua juga nggak ngerti yang aneh anggap ya udah mungkin lagi ada kerjaan aja. Pas langit udah mulai gelap baru bapaknya nelpon ke sekolah untuk nanya Marian masih di sekolah atau enggak karena dia dijemput. Tapi Marian malah bingung, wah katanya bapak kecelakaan. Di sini baru ketahuan kalau Marian diculik. Padahal hari itu bapaknya nggak kerja karena mereka lagi mau ngerayain. Barulah sampai surat dari orang tak dikenal yang bilang minta tebusan. Kebetulan pas surat ini datang polisi tuh udah di rumah. Padahal pelakunya udah bilang jangan lapor polisi, jangan lapor media, pertukaran polisi nggak boleh lapor polisi. Kalau misalnya polisi macam-macam, Marian bakal udah dihabisi. Si bapak disuruh untuk pergi kerja seperti biasa seolah-olah nggak ada hal apapun yang terjadi. So kalian bayangin besoknya si bapak ini tetap pergi kerja dengan gak ada seorang pun dia berusaha untuk menahan hancurnya dia mikirin anaknya diapain pada saat itu. Setelah pulang ke rumah dapat telepon disuruh untuk pergi ke suatu tempat untuk penukaran uang. Bapak ini nunggu selama kira-kira 4 jam sampai jam 12 malam pelakunya nggak datang. Waktu dia pulang ke rumah, barulah dia tahu kalau pelakunya nggak datang gara-gara polisi diem-diem buntutin si bapak ini. Padahal udah diem-diem nggak bakal buntutin. Pelakunya tahu dan marah. Tapi dia ngasih satu kesempatan lagi. Dan kali ini, kalau polisi ngebuntutin lagi, kalian nggak bakal punya kesempatan pulang. Di tahap ini, media udah ngebocorin soal penculikan. Jadi pelakunya emang udah marah banget. Dan si bapak masih ini ke polisi, please jangan ganggu, tolong aku cuma pengen anak aku pulang, aku nggak peduli dengan uang ini. Polisi minta bapak ini benar-benar pergi sendirian dan akhirnya ada mobil yang datang. Mobil ini dikemudikan oleh pria yang menutupi wajahnya pakai bandana dan dia bawa pisau. Dari kaca mobil, bapak ini bisa melihat Marian duduk di sebelah situ. Kelihatan kayak dikasih obat jadi ngawang. Bapak ini bersyukur banget anaknya bener-bener masih hidup. Uang dikasih lewat kaca jendela mobil, terus pelakunya bilang, kamu tunggu di sini, aku turunin anak kamu nanti.
Mobil pelakunya jalan agak sedikit jauh, terus tiba-tiba pintu mobil kebuka dan ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Bapak ini langsung keluar dari mobil, langsung untuk meluk anaknya. Dia peluk dan dia tepuk pipi anaknya. Marian, kamu nggak apa-apa, Nak? Kali-kali dia tepuk, sama sekali tidak apa-apa. Barulah bapak ini sadar, kenapa anak aku ringan banget? Kenapa ini? Anak aku kan dilipat pakai handuk, kayak dibalut pakai selimut atau handuk kayak gitu. Kok kecil banget badannya? Waktu dia dari kepala sampai pusar doang, nggak punya tangan sampai lengan. Makanya jendela kecil dan ternyata mata anaknya bukan karena dijahit pakai benang. Ya kan bapak ini nyoba-nyoba orang di sekitar polisi dan keluar sama security sampai besoknya barulah ditemukan potongan sisa tubuh Marian di tempat lain oleh para pejalan kaki. Bapak ini bahkan gak sanggup untuk ngasih tahu istri dan anaknya gimana keadaan Marian waktu ditemukan. Kasus ini berhasil dipecahkan oleh polisi. Mr. Cooper ternyata benar-benar orang yang pernah bekerja di bank yang sama dengan si Bapak. Tapi mereka jarang banget liburan, kayak cuman seliat-liatan doang. Dan Mr. Cooper yang bernama asli William ini pernah melihat Marian diajak beberapa kali ke bank. Alasan kenapa William menculik Marian karena dia pengen balas dendam ke bank itu karena sudah mengikat dia gara-gara dia ketahuan malsuin dokumen. Menurut dia awalnya kalau misalnya nih waktu itu polisi nggak ngebuntutin pertama kali, Marian benar-benar bakal hilang nih karena dia pengen baru pulang. Tapi gara-gara dia dibuntutin oleh polisi dan media benar-benar mengungkit kasus ini, dia ketakutan dan dia ngerasa gak mungkin Marian bisa hidup kecuali dia rela bisa ditangkap suatu hari. Jadi Marian dihabisi setelah usaha pertama gagal. Aku tahu cerita ini panjang, tapi aku harap jadi pelajaran untuk kita semua jangan sampai kejadian lagi. Apalagi di zaman sekarang di mana kita bisa dengan mudah mengenal semua data keluarga anak bayi dari setiap pasangan. Gue dapet kiriman cerita tentang salah satu mall di Bekasi. Sebut aja yang kirim cerita ini namanya Caca. Sekitar bulan Januari-Februari tahun 2022, Caca ngajak temennya yang bernama Nafa untuk pergi ke mall. Waktu itu Caca lagi galau, makanya dia ngajak temennya pergi. Agenda mereka cuma mau makan di restoran, terus nonton, abis itu sebelum maghrib pulang. Begitu sampai di parkiran lantai 3, Caca dan Nafa masuk ke dalam mall. Terus mereka ke toilet dulu. Dari toilet mereka naik ke lantai 5 yang paling atas untuk beli pusat nonton. Tapi film yang mereka mau tonton itu rupanya udah tayang nih, udah mulai. Kalau mereka masih mau nonton, mereka harus beli yang jadwalnya agak malam. Berhubung mereka harus pulang sebelum maghrib, jadi mereka nggak jadi nonton, aja makan di restoran. Mereka sempat lihat-lihat baju, habis itu karena udah sore, mereka mau pulang. Nah, pas sampai di lantai 3, mereka nggak ketemu pintu keluar. Tapi mereka yakin banget lantai itu benar. Karena udah muter beberapa kali, mereka memutuskan untuk bertanya. Masalahnya, di situ banyak banget ruko yang kosong, semuanya pada tutup. Sampai nggak sengaja mereka lihat ada satu toko yang buka dan cuma toko itu doang yang di ujung. Di situ ada ibu-ibu, dia jualan kain putih kayak mukena. Mereka tanya lah, Bu, yang keluar ke parkiran di mana? Dikasih lihat oleh ibu-ibu ke sana, udah. Bener tuh, ketemu dengan pintu itu dan mereka juga lagi-lagi lewat toilet tempat mereka sempat datang. Pas pertama kali sampai di tempat, si Nafa bilang, aku cuma mau ke toilet dulu, mau pipis sebentar. Jadi mereka masuk lagi ke dalam toilet itu. Gambar ini dikirim oleh sendiri sendiri. Nafa masuk ke salah satu kubikel, sedangkan Caca itu ngaca di depan wastafel. Si Caca foto-foto di depan cermin, meskipun Nafa udah keluar tuh. Jadi dia sendirian di dalam toilet ini. Pas selesai foto, Caca melihat belakang ada bapak bapak sambil gendong anak kecil yang juga masuk. Nah, beberapa menit kemudian Caca baru nanya, ini kan toilet kok bapak-bapak masuk. Dan yang anehnya lagi, ada suara sama sekali. Penasaran, jadi dia buka satu persatu kubikel tadi.
Pintu 1 aman, pintu 2 aman, 3 aman. Pas pintu keempat dibuka, Caca ngeliat ada anak kecil setengah badan yang sudah masuk di dalam toilet. Badan anak kecil ini berlumuran darah dan gak punya muka. Aduh, gue merinding. Caca sempat terdiam, dan meskipun anak kecil ini gak punya muka, dia tahu anak kecil ini juga natep dia. Begitu Caca sadar, dia langsung cepet-cepet jalan keluar dari toilet ini dan mukanya udah pucat. Nafa nanya, "Cak, kamu kenapa?" Caca gak cerita, dia pokoknya cepet-cepet pengen pulang aja. Sorry banget part 2 ya.